anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Pada beberapa minggu lalu, kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Nah, pada kali ini di bab selanjutnya kita akan belajar tentang sholat. Nah, dari materi sholat ini ada beberapa yang akan ibu sampaikan. Salah satunya yaitu ada pengertian sholat, syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan tata cara dalam sholat. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian sholat. Sholat berarti doa. Dalam syariat Islam, sholat berarti ibadah yang dilakukan atas beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai berakhirnya salam. Jadi, sholat itu berarti doa. Dan sholat berarti ibadah yang dilakukan melalui perkataan dan perbuatan dari kita mulai takbiratul ihram yang sudah dimulai dengan niat, sampai diakhiri dengan salam. Nah, dari pengertian sholat tadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan atau yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama itu ada tentang syarat-syarat sholat. Yang kedua itu ada tentang rukun sholat. Yang ketiga ada sunnah-sunnah dalam sholat. Dan yang keempat itu ada hal-hal yang bisa membatalkan kita dalam melakukan sholat. Nah, dari ketentuan yang tadi ibu sudah sebutkan, kita akan membahas satu-satu dari ketentuan tersebut. Yang pertama itu ada syarat-syarat dalam sholat. Syarat-syarat dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, yang pertama itu ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 4. Yang pertama itu ada beragama Islam. Yang kedua itu ada baligh. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat itu ada bersih dari haid atau nifas. Nah, tadi kan kita sudah membahas syarat wajib dalam sholat. Nah, yang kedua itu ada syarat sah dalam sholat. Syarat sah dalam sholat itu ada 5. Yang pertama itu adalah suci dari haid dan nifas. Yang kedua, suci dari anggota badan, pakaian, dan tempat kita beribadah. Yang ketiga itu ada tertutupnya aurat. Jadi pada saat kita sholat kita harus menutup aurat yang harus kita tutup. Yang keempat itu ada setelah masuk waktu sholat. Maksudnya adalah bahwasannya kita sholat itu harus pas waktu sudah azan, seperti itu. Dan yang kelima itu menghadap kiblat sesuai dengan kiblat yang sudah kita punya. Nah, tadi kita sudah membahas ketentuan yang pertama yaitu syarat-syarat dalam sholat. Yang kedua ini kita akan bahas tentang rukun dalam sholat. Nah, rukun dalam sholat ini ada 12. Yang pertama itu ada berniat. Nah, kita berniat untuk melakukan sholat. Yang kedua kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah, yang ketiga kita berdiri tegak bagi yang mampu. Yang sehat kita berdiri, yang sakit bisa duduk, baring, dan sebagainya. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat yang kita lakukan. Nah, yang kelima itu kita melakukan ruku dengan tumanina. Nah, yang keenam ada melakukan i'tidal dengan tumanina. Dan yang ketujuh melakukan 2 sujud dengan tumanina. Nah, tumanina ini adalah berhenti sejenak dalam sholat. Ketika kita melakukan sujud, ruku, dan i'tidal, nah itu berhenti sejenak untuk melakukan sholat. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada duduk di antara 2 sujud dengan tumanina juga. Nah, yang ke-9 itu ada duduk tasyahud akhir. Nah, yang ke-10 itu ada membaca tasyahud akhir. Nah, yang ke-11 itu membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir.
Nah, yang ke-12 atau yang terakhir itu membaca salam pada salam pertama. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat tadi ada 12. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah dalam sholat ini banyak ya anak-anak. Jadi, Ibu hanya akan menyebutkan salah satu di antaranya sunnah-sunnah dalam sholat. Di sini, Ibu akan menyebutkan 4 dalam melakukan sunnah-sunnah dalam sholat. Bisa anak-anak lakukan pada saat ingin melakukan sholat. Nah, dari 4 di antaranya, yang pertama itu mengumandangkan azan, yang kedua beriqomah, maksudnya melakukan iqomah sebelum melakukan sholat, yang ketiga membaca iftitah, dan yang keempat itu membaca ta'awud. Nah, itu hal-hal yang disunahkan dalam melakukan sholat. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Perlu anak-anak ketahui, hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak ya. Di antaranya akan Ibu sebutkan. Yang pertama itu ada berbicara dengan sengaja. Yang kedua berubah niat. Yang ketiga tertawa. Yang keempat itu makan dan minum. Jika ada sisanya atau masih ada yang di dalam mulut, itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, yang keempat itu ada berubah niat. Yang kelima ada murtad. Dan yang keenam itu ada terkena najis.